Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar lagi. Ya, salawat berikan salam ke ruh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Ya, apa kabar anak-anak kami semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dalam pelajaran kali ini, Bapak di sini ingin menjelaskan tentang olahraga gerak ritmik, ya, untuk kelas 10. Ya, submateri adalah gerak dasar ritmik, ya. Tapi sebelum kita masuk ke gerak dasar ritmik, Bapak akan menjelaskan apa itu gerak ritmik dan sejarah dasar gerak ritmik. Ya, langsung saja kita masuk ke apa itu aktivitas gerak ritmik, ya. Kita lihat. Ya, aktivitas gerak ritmik adalah salah satu bentuk aktivitas yang menggabungkan gerakan ayunan lengan, langkah kaki, dan gerakan anggota tubuh lainnya disesuaikan dengan irama, hitungan, musik, ataupun lagu. Ya. Jadi ini adalah senam, ya, senam gerak ritmik. Selanjutnya adalah Bapak di sini sedikit menambahkan tentang sejarah senam irama ataupun ritmik. Ya, sejarah senam irama bermula dari gagasan Jean Georges Nover pada tahun 1727 sampai 1810, ya. Dan Francois Delsart pada tahun 1811 sampai 1871. Dan Rudolf Bott pada tahun 1881 sampai 1970. Ya, sejarah senam irama ini bermula pada abad ke-18, ya. Selanjutnya, gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Peter Henry Ling pada abad ke-19. Ya. Ya, di sini kita masuk ke rangkaian keterampilan gerak irama. Ya, ada beberapa rangkaian keterampilan gerak irama yang nantinya akan Bapak jelaskan. Ya, teknik dasarnya. Ya, tapi kepada anak-anak kami supaya mengambil dulu pulpen dan bukunya supaya nantinya dapat menuliskan apa yang Bapak jelaskan. Ya. Ya, langsung saja yang pertama yaitu di sini Bapak akan menjelaskan gerak langkah kaki senam irama, ya. Yang kedua adalah ayunan lengan senam irama, ya. Senam irama itu sama juga dengan gerak ritmik, ya. Jadi sama juga itu. Dan yang ketiga adalah kita kombinasikan gerakan keduanya. Ya, langsung saja kita masuk ke gerak langkah kaki. Dalam gerak langkah kaki ini ada beberapa gaya langkah kaki yang nantinya akan Bapak jelaskan. Yaitu yang pertama adalah langkah biasa, ya. Yang pertama langkah biasa. Yang kedua adalah langkah rapat, ya. Langkah kaki kita rapat. Dan yang ketiga adalah langkah kaki ke depan. Ya. Di sini nanti Bapak akan menjelaskannya. Ya, langsung saja kita masuk yang pertama yaitu langkah kaki biasa. Ya. Ini adalah contoh gambar langkah biasa. Kita perhatikan. Pada posisi ini kita harus berdiri tegak. Dan tangan kita di pinggang kita, ya.
dan kita arahkan pandangan kita ke arah depan. Lalu, kaki kiri kita langkahkan ke depan dengan posisi tangan berada di samping tubuh ataupun di pinggang kita, ya. Pada hitungan pertama, kita melangkahkan kaki kanan ke depan dan tumit kaki dalam posisi diangkat dan tumpuan tubuh berada di ujung kaki, ya. Tumpuan kita berada di ujung kaki, ya. Setiap kita melangkahkan kaki ke depan, gerakan ini harus dibarengi dengan perpindahan berat badan, ya. Kita barengi dengan perpindahan berat badan, ya. Pada hitungan kedua, kaki kiri kita langkahkan ke depan, ya. Kaki kiri kita langkahkan ke depan, lalu tumit kaki dalam posisi diangkat dan tumpuan tubuh berada di ujung kaki, ya. Tumpuan kita selalu berada di ujung kaki. Dan pemindahan berat badan juga turut dilakukan. Ya, gerakan ini kita ulangi secara terus-menerus sampai kita mahir. Ya, itulah untuk penjelasan langkah biasa. Dan yang selanjutnya adalah langkah rapat, ya. Langkah rapat. Dan ini adalah contoh gambar langkah rapat, ya. Sama juga kayak yang pertama tadi, langkah biasa, ya, yang harus kita dahulukan yaitu kita harus berdiri tegak dan arah pandangan kita fokus ke depan, ya. Dan tangan kita berada di samping badan kita ataupun di pinggang kita, ya. Pada hitungan pertama, kaki kiri kita langkahkan ke depan pada saat yang bersamaan. Dan kita pindahkan berat badan ke depan, ya. Berarti kaki kiri kita berada di depan dan kita pindahkan berat badan ke depan. Ya, pada hitungan kedua, kaki kanan kita langkahkan ke depan dan bagian telapak kaki kanan diletakkan dalam posisi rapat atau berdekatan dengan kaki kiri, ya. Posisi rapat berdekatan dengan kaki kiri. Saat melangkahkan kaki, gerakan ini kita barengi dengan memindahkan berat badan kita, ya. Saat melangkahkan kaki, kita barengi dengan pemindahan berat badan kita ke kaki kanan kita. Dan kita lakukan ini secara terus-menerus sampai kita mahir melakukan langkah rapat. Ya, itulah untuk penjelasan langkah rapat. Dan yang selanjutnya adalah langkah depan, ya. Dan ini adalah contoh gambarnya. Ya, yang pertama harus kita sikapi yaitu kita harus berdiri tegak dan pandangan kita ke depan dan tangan kita berada di samping badan kita ataupun di pinggang kita, ya. Pada hitungan pertama, kaki kanan kita langkahkan ke depan, ya. Dan pada kehitungan kedua, kaki kiri kita langkahkan ke depan pada saat yang bersamaan. Dan kedua kaki kanan dilangkahkan ke depan lagi, ya. Jadi bukan kaki kiri lagi, tapi kaki kanan kita dilangkahkan lagi setelah kita melangkahkan kaki kanan lagi, ya. Dan kaki kiri dilangkahkan lagi ke depan, disusul dengan gerakan berikutnya. Ya, jadi 2 kali kaki kanan, 2 kali kaki kiri, ya. Dan kita ulangi gerakan ini secara terus-menerus sampai kita mahir. Ya, itulah untuk penjelasan dari langkah kaki. Memang ada beberapa langkah kaki, ada lagi teknik dasarnya, tapi untuk pertemuan kali ini cuma 3 yang Bapak jelaskan. Ya, nanti mungkin minggu depan Bapak akan menjelaskan langkah kaki yang lain lagi, ya. Selanjutnya kita masuk ke ayunan lengan, ya, ayunan lengan. Dalam ayunan lengan ini ada beberapa macam ayunan lengan yang nantinya akan Bapak jelaskan, ya.
Yang pertama yaitu ayunan satu lengan dari belakang ke depan. Ya, ayunan satu lengan dari belakang ke depan. Yang kedua adalah ayunan dua lengan dari belakang ke depan. Dan yang ketiga adalah gerak ayunan lengan secara silang. Ya, di sini nanti Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Ya, langsung saja kita masuk yang pertama yaitu ayunan satu lengan dari belakang ke depan. Dan ini adalah contoh gambarnya. Ya, sikap yang pertama yaitu sikap tubuh kita harus tegak, ya. Dan pandangan kita fokus ke depan. Dengan posisi kaki kiri kita berada di depan kaki kanan, ya. Dan kedua tangan kita rentangkan serta diluruskan ke depan. Selanjutnya, lengan kiri kita ayunkan ke belakang. Ya, berarti lengan kanan kita berada di depan. Pandangan mata mengikuti gerak lengan kiri. Posisi tangan kanan tetap kita luruskan ke depan, ya. Jadi tangan kiri kita di belakang dan tangan kanan kita berada di depan. Selanjutnya, lengan kiri kita kembalikan ke posisi semula dan lurus ke depan. Dan lengan tangan kita ayunkan ke belakang lagi, ya. Dan pandangan mengikuti gerak lengan kanan, ya. Posisi tangan kiri kita tetap lurus ke depan dan lengan kanan kembali ke posisi semula. Ya, jadi kita bergantian memajukan tangan kiri dan kanan kita ke depan dan ke belakang. Yaitulah untuk gerakan ayunan satu lengan dari belakang ke depan. Dan yang selanjutnya yaitu ayunan dua lengan dari belakang ke depan. Ya, tadi satu lengan, sekarang kita masuk ke dua lengan. Dan ini adalah contoh gambarnya, ya. Ya, kita perhatikan gambarnya. Dan sikap tubuh kita pun di sini harus tegak, ya. Pertama-tama sikap tubuh kita harus tegak dan pandangan kita fokus menghadap ke depan. Ya, posisi kaki kiri kita berada di depan kaki kanan kita. Dan kedua tangan kita rentangkan serta diluruskan ke depan, ya. Jadi tidak ke belakang. Dua-duanya kita buat ke depan. Sementara yang tadi ketika satu lengan kita buat satu ke depan dan satu ke belakang. Sementara untuk dua lengan ini dua-duanya kita buat ke depan, ya. Dan dua tangan diayunkan ke belakang kembali di samping kiri, ya. Selanjutnya setelah kita melakukannya ke depan, selanjutnya kita buat ke belakang lagi. Dan pandangan mata kita mengikuti gerak kedua tangan kita, ya. Setelah kita membuat tangan kita ke belakang, ya, tangan kita kembali ke posisi semula dan lurus ke depan, ya. Kita buat ke posisi semula, lurus ke depan. Dan dua tangan kita ayunkan di samping kanan, ya. Pandangan mata mengikuti gerak tangan kita. Dan dua tangan kita kembali ke posisi semula. Ya, gerakan ini kita lakukan secara berulang kali supaya kita dapat mahir melakukannya. Yaitulah untuk gerakan ayunan dua lengan dari belakang ke depan. Dan yang terakhir yaitu ayunan lengan secara bersilang. Ya, ini adalah contoh gambarnya. Sikap yang pertama harus kita lakukan yaitu tubuh kita harus tegak, ya, dan pandangan kita menghadap ke depan. Dan posisi kaki kiri berada di depan kaki kanan kita. Dan kedua tangan kita rentangkan lurus ke samping badan kita, ya. Dan kedua tangan ditekuk
dan disilangkan di depan dada kita. Ya, lihat, kita perhatikan gambar tersebut, ya, dia sedang menyilangkan tangannya berada di posisi di depan dada mereka, ya, dan pandangan tetap fokus ke depan. Dan kedua, tangan kita rentangkan kembali ke samping badan kita setelah kita menyilangkan tangan kita di depan dada kita. Ya, itulah untuk ayunan lengan secara bersilang. Dan selanjutnya yaitu kita kombinasikan gerakan tersebut. Yaitu yang pertama adalah kita variasikan langkah ke depan dan kedua tangan ke belakang lalu ke depan. Dan yang kedua adalah kita variasikan langkah kaki kita rapat dan satu tangan ke belakang lalu ke depan. Yaitulah untuk kombinasian gerakan yang kedua tadi. Ya, mungkin cukup sekian dulu untuk pelajaran senam irama pada kali ini. Jika ada yang salah, Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.